Oke, saya lanjut lagi di lagi rame Maulid dan yang baca Maulid deh. Lagi baca Isra Mi'raj. Ini apa? Nah, ya kita kesini lagi ya. Oke, sudah bergabung ya. No, oke. Yang saya jelas. Oke lah yang apa ya. Kita lanjut aja deh. Nyusul nanti yang jelas. Oke, balik lagi ke sini. Ya, jadi ternyata Prof. Dulu saya diajar sama Prof. Seingat saya yang dibaca yang ini ya. Yang Pearson Chi-Square. Ternyata Prof. Saya baca-baca lagi. Ternyata ini ya. Pakainya yang ini. Pakainya yang continuity correction. Oke, kita ikutin Prof aja ya yang lebih lebih detail. Jadi pakai yang continuity correction. Apa saya? Mau jangan nakal dong. Adik mau ngapain? Adik mau ikut kuliah? Sama Mami? Nah, ya ampun itu rambutnya kenapa nih kotor tuh bersihin mah di kamar mandi mah coba mah. Ah, oke, saya lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya syarat Chi-square-nya terpenuhi, pakainya continuity correction ya. Ya, oke. Nah, oke. Saya ingat ya, thank you karena detail. Nah, kalau misalnya sorry, ini karena tabelnya 2 kali 2 ya. Ini. Kalau sorry saya ulangi lagi. Seingat saya kalau tabelnya bisa 3 kali 2 3 kali 3 pakainya yang ini ya, pakainya Pearson Chi-square. Tapi karena tabelnya di sini adalah 2 kali 2 ya, ini 2 kali 2 nih, ini dua nih, 1 2 2 kali 2 maka pakainya continuity correction ya. Ya, ya. Thank you, Prof. Diingetin lagi saya jadi inget ya. Jadi karena tabelnya 2 kali 2 pakainya continuity correction. Nih dikasih ada lambang A sini ya gitu. Computed only for a 2 by 2 table ya. Dihitung ya hanya bisa dengan tabel 2 kali 2. Jadi pakainya yang continuity correction. Kalau misalnya tabelnya 3 kali 3 ya 3 kali 2 4 kali 3 gitu ya, maka pakainya Pearson Chi-square ya. Thank you Prof, jadi ingat lagi deh. Nah kalau misalnya syarat Chi-square tidak terpenuhi maka pakainya yang Fisher exact. Nah oke, lanjut sini ya. Nah yang penting dari sini juga ya disebut nih hanya pernah nilai p value-nya 0,0011 atau 0,011. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian manusia eksklusif antara ibu tidak bekerja dengan ibu yang bekerja, ya. Itu hubungannya yang signifikan ya, terhadap perilaku menyusui. Nah, yang penting baca ini nih OR ini, ya. OR-nya ya kalau pakainya OR, kalau cross sectional atau kasus kontrol pakainya OR. Kalau misalnya dia pakainya cohort, pakainya ini ya, pakainya ini ya, ini. Kalau cohort, ya, kalau cohort, ya, kalau cohort pakainya yang merah ini ya. Nah, kita karena pakainya cross sectional, ini desainnya cross sectional ya, ya, desainnya cross sectional, maka pakainya ini OR. Ya, kalau di epidemiologi namanya POR. Oke, tapi itu terlalu detail. Cukup ya OR aja. Cukup aja ya. Saya ngejelasin OR nih. Nah, artinya apa sih? Artinya ya, ini ya serunya pakai tabel 2 kali 2 tuh di sini ya. Jadi kita bisa tahu ngitung nilai odds ya, atau kadang orang sebutnya dengan resiko ya. Ya, jadi arti 5,464 artinya apa dalam tabel ini? Artinya apa? Artinya ibu yang tidak bekerja, dia nih,
punya peluang 5,464 ya untuk menyelesaikan eksklusif dibandingkan ibu yang bekerja. Atau bisa juga kalau kita mau balik switchnya misalnya dari yang bekerja, artinya apa? Ibu yang bekerja mempunyai peluang untuk memberikan ya ini kaitannya ke sini ya. Ibu yang bekerja punya peluang untuk tidak memberikan ASI secara eksklusif 5,464 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak bekerja ya. Atau kalau kita mau switch karena kita fokusnya ke ASI eksklusifnya, berarti apa? Berarti ibu yang tidak bekerja, saya ganti warnanya ya, bentar. Saya warnain jadi warnain blue aja biru ya atau ya, ibu yang tidak bekerja mempunyai peluang memberikan ASI secara eksklusif ya 5,464 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang bekerja. Ya, jadi kalau nggak bekerja itu lebih cenderung untuk memberikan ASI secara eksklusif atau kalau yang bekerja itu cenderung tidak memberikan ASI secara eksklusif. Kira-kira gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut di sini cara baca OR-nya sudah paham kah? Pak izin sambil dijelasin aja kali ya Pak, Oh, yang OR-nya. itu tadi. Dijelasin. Jadi Oh, OR itu ngomongin nilai resiko atau nilai odds ya. Kalau orang epidemiolog, kalau di FKM nggak boleh ngomong resiko tapi nilainya odds ya. Tapi kalau secara kesehatan secara umum bilangnya resiko ya. Jadi odds-nya atau resikonya gitu ya, yang secara umum dulu aja. Resikonya berarti gitu ya cara bacanya. Jadi ini dikaitkan ya sama yang tadi. Pilihannya yang posisi tidak bekerja dengan eksklusif gitu ya. Misalnya ini kalau disebut ini satu, ini dua, ya di sini A, di sini B, ya. Kita mau kaitkannya satu dengan si A, ya, dibandingkan dengan si dua atau ya ngebandingin dua dengan si B membandingkan terhadap si satu. Contohnya satu dengan A misalnya gimana? Jadi ibu yang bekerja mempunyai resiko ya 5,464 kali lebih tinggi ya tidak menyusui secara eksklusif dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Ya, jadi satu ya dikaitkan dengan A dibandingkan dengan si dua. Atau kita mau pakai dua dikaitkan dengan si B ya dibandingkan dengan si satu. Ya, jadi satu ya dikaitkan dengan A ya kemudian dibandingkan dengan dua sana dulu Kak. Ayo, lagi fokus ngajar. Pennya baterai habis. Oke, ya. Oke, saya cas dulu. Ya, oke. Ya, satu dikaitkan dengan A dibandingkan dengan dua atau dua ini, ya, atau dua, ya, atau dua dikaitkan dengan B dibandingkan dengan satu. Itu cara baca. Ya, mudah-mudahan ini ya kebayang ya. Jadi ngebandinginnya gampang. Kak, don't touch it. Sana, 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 sana. Ayo ngajar, Nak. Kakak mau tidur sama mami apa sama oma? Oke, saya lanjut ya. Jadi gitu cara bacanya ya. Nah, ini kalau yang terakhir, kalau kita baca tentang yang korelasi. Ya, nanti saya just in case baca yang si punya Savana ya. Ya, karena Savana kan, ini kan yang saya ajarin yang parametrik. Kalau Savana, apa yang nanti dibaca? Nah, uji korelasi yang dibaca ini aja signifikansinya, ya, signifikansinya nih, ya, detailnya, sama si Pearson correlation ya, korelasinya, ya. Jadi
Tak dulu ayah lagi ngajar. Nanti dulu tanggung ya. Ya, kok disuruh kayak gitu sih? Kamu dibentur-benturin sih. Saya marah nanti loh. Nggak ngerti sih. Kalau lagi kerja. Oke, sorry ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau misalnya uji korelasi, ya. Jadi kalau uji korelasi, ya. Kalau uji korelasi, Mariam, satu. Dengar ayah nggak? Dua. Nanti dulu. Nanti dulu ya. Mainnya boleh di kamar, boleh. Ya, oke. Saya ulang ya. Jadi, sorry ya. Maaf ya. Oh, oh, ini udah malam dia bisa minta ajakin bareng tidur sama bapak ya. Maaf ya. Oke. Iya, nggak apa-apa, Pak. Udah jamnya tidur kali, Pak. Iya, mau tidur waktunya dia. Mm-mm. Biasanya teman bapaknya. Oke, kita fokus dulu ya, biar cepat kita kelar gitu. Ya. Oke, jadi kalau uji korelasi kita bahas yang baca korelasi ini. Enak tabelnya ya, gampang. Jadi correlationnya sama si p-value-nya, tuh telnya ya. Ya. Nah, cari cara bacanya gitu ya. Jadi ada hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi gitu ya. Ini bacanya ya. Nah, biasanya kalau numerik-numerik kita gabungin sama uji regresi ya. Ya, regresi. Ya, tabelnya bisa jadi satu. Nah, ini uji regresi gini ya. Nah, uji regresi dia akan muncul nilai regresinya, R-nya, ya, gitu ya. Akan muncul lagi nilai signifikansinya, ya, ya, ini uji signifikansinya, ya. Akan muncul kalau regresi itu kan di persamaan garis lurus ya, Y sama dengan A plus BX. Nah, nah, itu akan muncul nih. B-nya yang mana? Konstantanya yang ini, ya, ya. Betanya yang mana? Sorry. Yang konstantanya A-nya nih yang A nih. Ini A. Ya, yang betanya yang ini. 44,43. Jadi kalau misalnya kita buat persamaan garis lurus, jadi tujuan salah satu uji regresi linear maupun logistik, itu kita bisa melakukan prediksi, ya. Prediksi akan tren ke depannya gitu ya. Prediksinya seperti apa berdasarkan data yang sudah ada. Ya, jadi kalau kita melihat dari sini Y sama dengan misalnya berapa? Berarti 657,929 ditambah 44,383 ya dikali B-nya X-nya berapa nih? Ya, kita memprediksi kalau X-nya misalnya 10 berapa? Ya, kita bisa tahu berapa sih berat badan bayinya. Berarti kalau kali 10 berarti berat badan bayinya. Ya, kalau ibunya 10 kilo, 100 kilo aja lah ya. Kalau kecil. Ya, seberat badan berat badan ibunya 100 kilo. Maka kita bisa bilang 657,929 ditambah, ya ini tambah 100 berarti 4.438,3 ya. Jadi kira-kira berat badan bayinya 5 kilo sekian ya. Nah, itu salah satu tujuan dari analisis regresi linear maupun logistik ya. Tapi logistik ganda ya. Kalau ini kita buat data yang numerik-numerik ya berarti regresi linear. Oh, ya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi gambarannya seperti itu untuk itu. Nah, cara bacanya gini ya. Jadi yang dibaca yang disajikan dulu. Yang disajikan itu nilai R sama R square ya. Jadi kalau nilai R ya ya itu nunjukin kekuatan hubungan correlationnya.
ya. Jadi menurut menurut Carlton ada dibagi kalau ingat lagi ya, statistik dibaca lagi nanti. Carlton itu bilang 0,0 sampai dengan 0,25 itu hubungannya sangat lemah, sangat lemah. 0,26 sampai dengan 0,5 itu hubungannya lemah, gitu ya. Terus 0,51 sampai 0,75 itu hubungannya kuat. Ya, terakhir 0,76 sampai 100 ya, itu hubungannya sangat kuat. Nah, kita bisa baca nih, oh R-nya 0,684, artinya apa? Artinya dia nggak ada minus ya, di sini nggak ada minus. Ya. Kalau ada minus, dia berarti negatif. Nah, di sini dia positif, artinya apa? Artinya ya hubungannya karena 0,84 masuk ke di zona yang ini, kuat ini, ya, di zona yang ini, ya, maka kita bisa bilang hubungannya kuat. Polanya karena dia nggak ada negatif, maka positif. Artinya apa? Artinya semakin bertambah berat badan ibu, maka semakin besar berat badan bayinya. Nah, nilai koefisiennya, determinasinya, koefisien determinasi itu lambangnya R square, ya, ya. Artinya apa? Artinya, ya, persamaan ini, persamaan garis lurusnya ini, ya, bisa menjelaskan, ya, berat badan bayi, ya, berdasarkan berat badan ibu ya, itu bisa menjelaskan sekitar 46,8%. Ya, jadi lumayan ya. Jadi dari satu variabel berat badan ibu bisa memprediksi, ya. ber- Jadi gitu ya. Jadi eh saya ulang lagi ya. Jadi kalau di sini kan variabelnya kebetulan dikit ya, cuman variabel berat badan ibu sama berat badan bayi ya. Jadi berat badan ibu cuma satu variabel independennya, dependennya berat badan bayi. Jadi dengan satu variabel berat badan ibu dia bisa memprediksi, ya, bisa memprediksi berat badan bayinya itu sebesar 46,8%. Jadi tinggi banget ya. Ya bisa aja kan misalnya apa sih berat badan bayi dipengaruhi sama apa sih misalnya? Gizi, ya makanan, konsumsi makanan gitu ya misalnya atau konsumsi gula misalnya. Terus apalagi misalnya genetik ayah dan lain-lain ya. Tapi ternyata berat badan ibu bisa memprediksinya 46,86%. Itu besar ya. Gitu ya. Nah, terus sebutkan juga si uji statistiknya ya p-value-nya adalah 0,00005. Artinya apa? Berarti signifikan. Jadi si berat badan ibu itu sangat signifikan mempengaruhi berat badan bayi. Berapa si signifikansinya berapa? Ya, apa namanya? Berapa kekuatan bisa mempengaruhinya sebesar 46,86. Kekuatannya apa? Korelasinya gitu, hubungannya itu 68,4. Ya, jadi pemodelan ini bisa memprediksi 46,8 persen itu ya, berat badan bayi. Oke. Ada pertanyaan? Ada nggak yang pakai regresi linear atau regresi logistik analisanya? Banyaknya pakai chi-square ya. Ya, kalau chi-square tadi ya, yang penting nilai baca OR-nya. Ya, silakan Gina mau tanya. Enggak, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Apa? Saya mau tanya. Ya, silakan. Ya, di univariat kan saya pretest posttest hasilnya itu baik, kurang, dan sangat baik ya, Pak ya. Heeh. Eh, kan kalau misalkan 3 kali 3 itu harus didami gitu ya, Pak. Mm-mm. Tapi kan saya kategorinya 3, tapi pas hasil pretest posttest di SPSS itu cuma 2, Pak. Berarti nggak usah didami kan ya, Pak? Walaupun Pretest post kategorinya tesnya? ada, No, iya no, no, maksudnya no. di Hmm, pretestnya mm-mm. cuma ada 2 kayak kurang dan sangat kurang gitu Pak, bukan 3. Berarti nggak perlu Oh, didami gitu kan ya Pak? nggak perlu.
Iya kan Ini ya Pak? ini punya Savana ya. Savana mau, oh saya aja yang share deh. Saya buka dulu punya Boleh, Savana. Pak. Savana, save as dulu deh. Biar bisa diedit. Ntar ya. Sini. Oh, iya. Saya open dulu sih. Mana nih? Ini sih punya, nih Savana. Ntar ya, saya buka dulu. Ini nih. Dah. Mana yang bikin bingung Savana? Sini udah muncul ya? Belum Pak. Masa sih? Oh, belum di share screen sama saya. Bentar, saya setting dulu. Share screen. Kalau ada yang mau share screen boleh ya. Yang muncul? Sudah Pak. Ah, apa yang dibingungin? Pre dan postnya kan nggak masuk. Yang ini Pak, hasil Oh, pretest di testnya Pak, yang di Univariat. oh, Yang pre-test ini post test disajikan sesuai faktanya aja, ya. Nah ini tapi kalau masih salah nih, kan harusnya ada 3 kategori kan? ya Apa harusnya? baik, kurang dan sangat kurang. Nah, harusnya disajikannya yang sangat kurangnya juga ditulis di sini nih. Dan di sini baiknya juga ditulis juga. Walaupun gak ada hasilnya gitu Pak. Kan Oh, oh. saya kan apa namanya Pak, yang normal itu nggak saya ikutin Pak, cuman yang kurang dan sangat kurang. Iya, ngerti, ya. Jadinya tetap dicantumin gitu Pak. Iya, kan nanti biar kelihatan kan. Berarti Savana melakukan itu lagi ya, analisis ulang lagi ya. Apa Hmm, udah di coding waktu dikasih labelnya di SPSS 3 kan? Baik iya kurang Pak. sangat kurang atau cuman 2 doang? Pas di Excelnya itu saya datanya kan emang yang baik apa maksudnya yang dapetnya itu cuma kurang dan sangat kurang Pak. Jadi saya nggak nyantumin yang apa namanya di baik apa di pretest itu yang baik nggak ada Pak. Iya ya ngerti. Saya tanya pertanyaan saya di SPSS untuk pretest kan ada label tuh kan 1, 2, 3 misalnya atau apa. Tahu kan? Ya, Savana ngerti kan maksudnya kan? yang ngerti Pak. Yang di labelnya ditulis nggak baik kurang Oh, sangat kurang? ditulis Pak. Ditulis Pak. Tulis. Heeh, Ditulis ditulis. ya. Yang postes juga sama kan? Baik, kurang, sangat kurang juga sama. Iya, ditulis juga Pak. Oh, tapi kok nggak muncul ya? Harusnya kalau ini harusnya muncul. Ya harusnya Soalnya baik. di Baiknya itu muncul walaupun isinya nol ditulis nol gitu. oh berarti Ya, yang ini juga ya Pak, yang postesnya juga kalau misalkan sangat kurang ya nggak nggak ada maksudnya ya di dibuat nol. Heeh. baik Pak. Ya dibuat Tidak ya ada. kan kita ngikutin sesuai DO-nya nanti. Kalau kalau kayak gini nanti kira-kira menurut Savana nih ya, Savana secara logikanya ya logikanya. Ini perbandingannya tepat nggak? Yang di sini nggak Enggak ada sih Pak. baiknya. Iya, Yang di sini di nggak sini ada nggak sangat ada kurangnya. yang baik Pak. Ngebandingin yang nggak pas kan, gitu kan? Berarti tetap dicantumin ya Pak ya walaupun Iya, yes. faktanya nggak ada gitu ya Pak. Heeh, dicantumin ya. Kurang sedikit aja nih. Nah, Baik. nah. Terus hasilnya kalau menurut origami kan ini kehadiran mah nggak usah dimasukin ya. Oh, nggak usah dicantumin ya Pak. Enggak, ini kan syarat minimal kan. Berarti kan semua orang harus 20 respondennya harusnya itu kan? Iya, ikut harus ikut. Iya, ini nggak perlu nih. Ya, Berarti nggak perlu dicantumin di skripsinya ya Pak. enggak.
Oke. Normalitas, skewness dibagi standar error. Kan lebih dari dua ya semua nih. Skewness dibagi standar error. Ini 0,5 aja bagi 4 kan. Kalau satu aja dua. Ini 48. Emang nggak normal. Oke, itu nggak masalah. Hmm. Nah, yang penting di sini nih. Saya Ya. udah ini sih Pak, udah isi hasil bacaan untuk uji wawasan sontak, belum tahu bener apa enggak sih Pak. Hmm. Coba dong di-share. Baik Pak, saya screen kayak gimana ya? Seharusnya kayak gimana? Lo kayak gak pernah pakai Zoom, Savana. Tinggal tulisannya share. Bentar Pak, Pakai laptop kan? share. Iya Heeh. pakai laptop. Coba ya. Terus, Kadang yang suka salah tuh di sini tuh di dibaca baca itu yang tabel. sudah belum Pak? Masih loading. Savannah Marwah Salsabila has started screen sharing. Double click to enter full screen mode. Kamu muncul ya Sudah ya belum? Pak? Belum. Oh belum. Baru nih. Tuh gambarnya kotak-kotak gitu emang. Oh saya itu Pak, biar rapi. Iya. Di di dihapus dulu bisa nggak? Formatnya dibuang Bisa dulu Pak. view-nya. Nah, Pusing gua. saya nggak Dah, bisa Pak kalau nggak pakai itu dah. ngerjain. Iya, ngerti, ngerti, ngerti. Maksudnya kalau yang baca puyeng. Mana Bivaretnya? Ini Pak, Hmm. Hmm. Terus? ini ya uji Wilcoxon ya Pak. Iya, heeh. Terus udah itu ini doang yang disajiin. Iya, Salah tuh. tapi pembahasannya ada Pak. Ini di Apa? pembahasannya. Apa? Bentar, Pak. Mana ya? Hmm, mana? Ini Pak, Mana pembahasannya? pembahasan ini Pak yang di bab 5. Coba coba geser lagi ke atas. Bivaretnya. Enggak, mesti ke bawahin lagi. Bivaretnya. Ini bivariat Pak. Iya. Nah, mesti ke bawahin lagi, coba ke bawahin lagi. Ini mah ada pembahasan Pak. Kalau hasil yang uji ultrasona di atas. Ah, enggak pelan-pelan, guys. Saya mau baca dulu. Savana. Ini udah mau habis Ini waktunya Pak, lagi nih. kalau pembahasannya. Iya, saya mau baca. Kamu Nggak mau boleh baca. baca ya? Kali saya bukan ini. Bukan, saya mau baca terus ke bawah ke atas. Oh, Iya, itu lagi baca. Saya mau baca terus, terus, terus. ya. Sampel penelitian terdiri 15 anak dengan dipilih teknik sampel jenuh. Sampelnya kan bukan Ini 20. ini Oh, penelitian yang sejalan Pak. sebelumnya. Penelitian terkait gitu Oke. loh, Pak. Nah, terus, terus, terus. Ini juga penelitian terkait ya Pak. Hmm. Ya, ya, masih kurang, masih salah. Nah, Heeh. Masih nggak lengkap. Ya, saya boleh share screen? baik Pak. Saya udah ya Pak, stop ya Pak. Heeh. Oke. Nah, ini ya, jadi share ya. Nah, yang dibaca tuh di sini ya. Nih, ini penting nih. Ya, negatif range-nya berapa, positif rank-nya berapa, TIS-nya berapa. Ya, baca ya. Negatif range-nya 17. Itu yang A. Artinya apa? Post-test lebih kecil dari pre-test. Nah, sangat baik di labelnya apa di Savana? Sangat baik satu, Nah, kurang. kurang dua, sangat Nah, kurang tiga. nah, itu artinya gitu ya. Jadi, ya, yang Oh, berubah menjadi lebih baik, ya, apakah dari sangat kurang menjadi kurang, atau sangat kurang menjadi baik, atau dari kurang menjadi baik, itu yang berubah ada 17.
Ya, negatif range-nya ya. Jadi yang nilainya jadi kecil, makin kecil kan makin bagus kan nilainya kan. Yang berubah ada 17 orang. Dari 20 setelah dilakukan intervensi, ya ini ya setelah dari 20 yang melakukan intervensi, ini 17 orang ya itu bentar. 17 orang itu hasilnya bagus gitu ya, ada perbaikan. Jadi intervensi ada peningkatan level. Nah, kemudian yang memburuk ada nggak? Nggak. Yang tambah buruk nggak ada. Nol. Nah, nanti ini dibuat persentasenya ya, naiknya berapa. Yang TIS, ya artinya nggak ada perubahan setelah dilakukan intervensi, itu 3. Nah, ini tinggal dibuat persentasenya nih. Ya, ngerti ya? Yang nggak ada perubahan. Misalnya. 3 itu persentasenya berarti berapa? 3/20. Yang negatif range, yang ada perbaikan berarti 17/20 kali 100% gitu ya. Yang memburuk nggak ada. Nah, ini yang kadang nggak dibaca sama peneliti nih. Padahal yang penting di sini nih. Ini ngomongin signifikan. Oke, signifikannya dari segi apa gitu kan? Ini hanya hanya stop di sini aja kan? Di sini aja kan? Padahal ini eh, nggak apa ya? Nggak pen, nggak gitu penting gitu ya. Ya, dalam sebuah intervensi signifikan ini nggak gitu penting. Tapi yang paling penting ya kalau ini secara statistik, kalau ini yang penting ini secara ini nih, secara eh, secara substansi ya ini yang penting ya. Kalau ini statistik bisa aja membohongi, tapi kalau ini nggak bisa bohong nih. Perubahan ini. Nah, perubahan ini yang harusnya disajikan juga. Jadi isinya misalnya ya, jangan negatif range tulisnya ya, tapi perbaikan yang mengalami perbaikan setelah diintervensi, perbaikan setelah intervensi, perburukan setelah intervensi gitu ya. Yang kedua tidak ada beda setelah diintervensi. Yang ketiga nih ya. Nah ini N-nya ini frekuensinya ditulis berapa banyak sama persentasenya. Nah itu nanti dibahas, nanti dibaca. Oh dari intervensi 17/20 yang bagus. Ya. Kemudian yang nggak ada bedanya 3/20. Sementara yang memburuk nggak ada 0/20 atau nol hasilnya. Kira-kira gitu Savana. Dimengerti Savana? Baik, Pak. Itu ya. Ya, jadi tadi kurangnya di sini, di tabel di sininya nih, ya hasil pre dan postnya disajikan juga yang baiknya berapa, itunya berapa, nol gitu ya. Sangat-sangat kurangnya berapa ditampilkan, ya. Kemudian disajikan yang itunya ya, yang sama disajikan yang ininya, ya hasil ini nih. Kira-kira gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa membantu ya buat nanti nulis hasil nih. Kira-kira gitu. Gimana? Savana, Donna, Angelis, Gina. Pak, saya mau nanya, Pak. Berarti kalau walaupun saya dicantumin baik dan sangat kurangnya itu, berarti nggak perlu didami kan ya, Pak? Pak, soalnya Nggak kan nggak perlu ada didami, hasilnya. no, nggak ada dami. Di dalam penelitianmu nggak ada dami. Dami itu kalau misalnya dilakukan, kalau ujinya chi-square. Dan Oh, syarat berarti kalau chi-square Wicokson tidak nggak ada ya? terpenuhi. Hah? Kalau Wicokson berarti nggak ada dami-damian gitu. Nggak ada dami-damian. Baik, Pak. Saya Oh, gimana itu? ya, jadi dami itu cuma untuk oh, kalau memang dirasa perlu dalam khususnya dalam uji chi-square. Pulang gue balik. Ntar anterin ya. Oh, ntar diantarin ini. Oh, ya. Kecil aja, kecil aja lo ribet. Bentar ya saya ngobrol dengan adik saya. Ya, jadi gitu ya. Jadi kira-kira eh gitu. Jadi kalau dummy itu kalau kita mau melakukan, kalau emang dirasa perlu
Tapi dalam hal ini nggak perlu dalam penelitian savana gitu ya. Nah, dummy itu paling berasa perlunya itu kalau dalam uji chi-square dan syarat chi-square tidak terpenuhi, sehingga harus dilakukan uji Fisher eksak. Nah, itu syaratnya memang harus di 2 kali 2. Kalau tabelnya lebih dari 2 kali 2 ya harus dibuat 2 kali 2. Ya, kira gitu ya. Oke. Gimana? Savana, Gina, Dona, Angelis? Baik, Gitu ya. Nanti rekamannya saya kirim ya. Ditunggu ya. Iya, baik Pak. Terima kasih ya Heeh. Baik, Pak. Heeh. Oke, saya rasa itu ya untuk malam ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu buat penulisan hasil. Kalau pembahasan eh, nggak bisa bantu saya. Ya artinya yang penting adalah hasil kita terus disintesiskan dengan hasil itu disintesiskan dengan teori yang ada gitu ya. Nah, terus dibahas dengan menggunakan bahasa bahasa kalian gitu ya. Jadi kalau pembahasan tuh pasti identik dengan penelitinya gitu ya. Jadi saya rasa itu untuk malam ini mudah-mudahan bisa membantu. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita berdoa. Semoga pertama dimudahkan, lancarkan segala macam urusan. Sehat walafiat, panjang umur, panjang usia, selamat dunia akhirat. Kita doakan untuk para pemimpin-pemimpin kita untuk jadi pemimpin yang amanah, yang adil, yang mampu mensejahterakan rakyatnya, beriman pada Tuhannya, sehingga mampu membuat rakyatnya sejahtera. Mudah-mudahan dengan masing-masing dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Amin. Baik, udah selesai. Terima kasih banyak segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Saya mohon maaf tadi ada gangguan dari anak saya gitu ya. Mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi